Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi manajemen sumber daya usaha. 1. Merencanakan usaha. 1. Pengertian perencanaan usaha. Rencana usaha (business plan) merupakan salah satu dasar ilmu manajemen. Dalam suatu usaha, perencanaan merupakan peta atau gambaran tajam mengenai usaha yang akan dijalankan. Dengan adanya rencana usaha (business plan), maka seseorang akan tahu mengenai posisi, arah, dan target yang ingin dicapai perusahaan. Manfaat perencanaan usaha. Ada beberapa manfaat dari perencanaan usaha untuk usaha yang sedang kita jalani, antara lain sebagai berikut. A. Membimbing jalannya usaha. B. Mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. C. Sebagai petunjuk pedoman pemimpin perusahaan dalam menjalankan perusahaan. D. Sebagai sarana untuk bisa memperkecil risiko usaha. E. Sebagai pedoman untuk melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. F. Bisa membantu pengajuan kredit bank. Pedoman penulisan rencana usaha. Pedoman penulisan rencana usaha. Analisis kelayakan usaha. Petunjuk praktis perencanaan usaha. 1. A. Aspek dasar. 2. A. Aspek pemasaran. 3. A. Aspek produksi. 4. A. Aspek keuangan. Analisis kelayakan usaha. Fungsi utama dari analisis kelayakan usaha adalah agar tidak merencanakan atau memulai usaha dengan sia-sia. Selain itu juga dimaksudkan agar produk yang kita buat tidak salah sasaran, serta tepat memilih metode pemasaran. Yang terpenting agar keuangan perusahaan bisa terkontrol dengan baik. Oleh karena itu kita perlu melakukan analisis kelayakan usaha yang ingin kita jalani. Analisis kelayakan usaha. 1. A. Aspek pasar merupakan pokok dari strategi pemasaran. Dengan menganalisis pasar, kita menjadi mengetahui kondisi pangsa pasar kita. 2. A. Aspek pemasaran. 1. Strategi pemasaran tanpa pembeda. 2. Strategi pemasaran dengan pembeda. 3. Strategi pemasaran terkonsentrasi. 3. A. Aspek produksi. 1. Agar kita bisa mengetahui proses dalam memproduksi barang atau jasa. 2. Agar bisa mengelola berbagai sumber daya dengan baik. 3. Hal pokok dari analisis produksi adalah merencanakan fasilitas produksi. 4. A. Aspek keuangan. 1. Menghitung kebutuhan dana. 2. Menganalisis sumber dana. Petunjuk praktis perencanaan usaha. 1. Bersikaplah realistis. 2. Dokumentasikan setiap pernyataan atau idemu sendiri. 3. Tonjolkanlah keunggulan dari produk sehingga konsumen bisa dengan cepat membedakan usaha kita dengan produk yang dihasilkan oleh orang lain. 4. Bersifatlah fleksibel. 5. Gunakan teknologi yang tepat. Perencanaan usaha yang baik. Menurut Hasibuan 2007, perencanaan yang baik harus memenuhi unsur-unsur berikut ini. 1. Tujuannya jelas, rasional, objektif, dan sanggup untuk diperjuangkan. 2. Rencana usaha harus mudah dipahami karena akan dipakai sebagai pedoman bertindak. 3. Rencana harus fleksibel dan berkesinambungan, artinya produksi bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, tapi tetap sesuai tujuan perusahaan. 4. Rencana baiknya meliputi semua kegiatan perusahaan, mulai dari standar pola kerja, aturan, hingga pemberian hadiah dan hukuman. 5. Dalam rencana yang dibuat tidak boleh ada pertentangan tugas antar departemen. Semua harus bersinergi agar tercipta suasana kerja yang kondusif. Sumber daya usaha. Dalam unsur-unsur sumber daya usaha terdapat istilah 7M yang merujuk pada macam-macam unsur tersebut. 1. Man. 2. Money. 3. Materials. 4. Machine. 5. Method. 6. Marketing. 7. Measurement. 1. Man atau manusia. Salah satu definisi manajemen adalah seni mencapai tujuan melalui orang lain. Artinya unsur pokok dari manajemen adalah manusia.
sebab dengan bantuan manusialah sebuah usaha dapat berjalan. Manajemen manusia atau pegawai sangat penting, mengingat perusahaan tidak akan bisa beroperasi tanpa adanya pegawai. 2. Money. Uang merupakan sumber daya kedua yang wajib dimiliki setelah sumber daya manusia terpenuhi. Uang dalam hal sumber daya usaha merujuk kepada modal dan pendanaan. Besar kecilnya usaha tergantung dari jumlah uang dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat agar sebuah perusahaan dapat berkembang. Dalam analisis usaha, juga tidak boleh luput untuk menganalisis keuangan kita, sebab hal tersebut berkaitan dengan dana yang dibutuhkan untuk membuka usaha dan profit yang ingin dicapai. 3. Materials. Materials atau bahan-bahan adalah segala macam bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi barang maupun jasa. Dalam upaya untuk mengelola bahan-bahan, maka diperlukan kontrol bahan. 1. Kontrol kuantitas dan kontrol kualitas. 4. Mesin. Mesin adalah alat paling mendasar untuk membuat sebuah barang ataupun memberikan servis jasa. Pemilihan mesin yang tepat sesuai dengan kebutuhan tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, tetapi juga menghemat waktu dan menaikkan pendapatan. 5. Metode adalah seni melakukan suatu hal dalam sebuah perusahaan. Metode bisa dilihat dari rencana perusahaan, kebijakan, prosedur, dan data. Lebih jauh lagi, sebuah perusahaan dapat menerapkan metode yang sesuai dengan adat istiadat setempat ataupun budaya kerja organisasi. 6. Marketing. Pemasaran merupakan hal terpenting jika produk yang kita hasilkan terjual pada target pasar. Tanpa melakukan pemasaran, tidak mungkin akan ada orang yang tahu bahwa kita sedang menawarkan sebuah produk, baik barang maupun jasa. 7. Measurement. Pengukuran adalah hasil observasi yang terukur jumlahnya atas sebuah aspek atau atribut dari sebuah proses, produk, atau proyek. Pengukuran akan meningkatkan kemampuan kamu untuk mengetahui apakah hal tersebut sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kamu atau tidak. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.